Chapter 1156 bukan hanya soal kemunculan karakter lama ataupun nostalgia di masa lalu. Chapter ini memberikan kita petunjuk baru tentang sesuatu yang jauh lebih besar, buah iblis yang pernah diincar oleh Rox the Sebek. Yup, namun dalam video kita kali ini kita akan review dulu tentang percakapan detail yang ada pada chapter ini beserta dengan panel-panel menariknya. Jadi, siapkan cemilan kalian nakama, jika sudah tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1156 mendapatkan judul Idol. Cerita ini dimulai dengan mengisahkan masa lalu dari timeline-nya sebelum era besar bajak laut. Diceritakan terdapat sekelompok idol yang mempengaruhi lautan di mana bahkan angkatan laut pun tak sanggup melawan kelompok ini. Mereka adalah bajak laut Kuja, yakni kelompok bajak laut yang berasal dari Pulau Wanita Amazon Lily. Kelompok yang sangar dan mempesona yang hanya beranggotakan wanita. Kita pun diperlihatkan bagaimana beberapa prajurit angkatan laut dan juga orang-orang yang melewati bajak laut ini terlihat tampak terkesima dengan karisma yang dimiliki oleh bajak laut wanita yang satu ini dengan bentuk hati di mana mereka. Siapapun pria yang berada di depan mereka saat ini, entah itu kuat maupun kekar, akan bertekuk lutut dan menjadi tak berguna sama sekali. Di sini kita pun diperlihatkan kapal bajak laut Kuja yang sedang melakukan sebuah pelayaran di mana akhirnya kita diperlihatkan Ratu Amazon Lily sekaligus Kapten Bajak Laut Kuja yang pertama. Panel memperkenalkan Gloriosa di masa depan yang dikenal sebagai Tetua Nyon. Di sini pun terlihat bahkan kru dari bajak lautnya pun terkesima dengan keanggunan dari kapten mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa kaptennya ini bagaikan seorang dewi dengan cantik sekali dan bahkan mereka sampai jatuh cinta. Aura kecantikan dari sang kapten pun membuat kena mental dan orang-orang yang berada di dekatnya pun otomatis akan gugup terhadapnya. Nah, di sini diceritakan ada seorang krunya yang membawa banyak sekali surat cinta dari penggemarnya. Dan kita pun mengetahui kru yang membawa surat tersebut ternyata adalah Ratu Amazon Lily di masa mendatang yang juga satu generasi sebelum Buah Hancock. Namanya adalah Tritoma. Dia terlihat membawa tumpukan surat, namun yang lebih membuat terkejut Gloriosa adalah ratusan surat yang berada di belakangnya lagi yang ternyata surat tersebut ditujukan untuk Nona Sakuyako. Gloriosa di sini pun terlihat iri akan pencapaian yang didapat oleh Sakuyako ini karena tentu yang menjadi kaptennya adalah Gloriosa. Namun surat malah banyak datang ke wakil kaptennya tersebut dan dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan. Disinilah kita diberi catatan bahwa satu-satunya yang dapat melampaui silaunya aura kecantikan dari Gloriosa sang bintang di eranya tentu saja adalah tangan kanannya sendiri, yakni Sakuyako. Disinilah diceritakan bahwa kapal bajak laut Kuja ini pun dihampiri oleh kapal musuh yang ada di depan mereka. Kita pun melihat bahwa ada kapal bajak laut dan ternyata itu adalah kapal bajak laut Roger yang mencoba mendekati bajak laut Kuja. Kita pun melihat Roger yang berteriak dengan tawanya mengatakan dia mengincar Sakuyako, yakni orang nomor 2 yang ada di kelompok dari bajak laut Kuja ini. Nah, mendengar terjadinya kekerusuhan yang ada di luar kapal, orang yang diincar oleh Roger ini pun akhirnya keluar menampakkan dirinya. Kita pun melihat penampilan muda dari Sakuyako, yakni orang nomor 2 di bajak laut Kuja. Wanita ini langsung menghentikan Gaban untuk menyerangnya dan langsung menargetkan Roger yang tampak langsung otomatis tunduk di bawah kakinya. Orang-orang di dekat dari Sakuyako pun juga terlihat merasakan aura kecantikan yang luar biasa yang keluar dari tubuh wanita ini. Bahkan burung-burung pun kehilangan kicaunya dan orang-orang menjadi saling berkelahi. Kecantikannya ini pun bahkan sampai memikat para petarung hebat. Nah, sambil ngudut, Sakuyako pun berkata kepada Roger bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada orang lain. Shaki ini langsung memerintahkan para bawahannya ini untuk mengambil harta apapun yang ada di kapal dari Roger. Berbeda dengan dua pentolan bajak laut Roger yang lainnya, di sini terlihat Rayleigh yang malah mendapatkan geripan manis dari sang wanita, yang dimana Rayleigh terlihat agak grogi akan hal ini. Kita juga melihat panel yang memperlihatkan Gloriosa yang tampak caper kepada Roger. Namun Roger benar-benar mengacuhkan wanita tersebut karena melihat kecantikan dari aura yang dikeluarkan oleh Saki. Kemudian setelah itu kita melihat bahwa ada kapal angkatan laut yang mendekati para bajak laut ini. Dan para angkatan laut ini pun tahu bahwa yang berada di dekat mereka saat ini bajak laut Roger dan bajak laut Kuja. Nah, salah satu dari bawahan Roger pun bilang sepertinya dia kenal dengan kapal marinir yang mendekati mereka. Yup,
Dan ternyata itu adalah kapal dari Garp. Roger kemudian mengubah rencana mereka semua, dan sekarang tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kapal marinir yang ada di depan mereka. Kita pun di sini melihat panel yang menampilkan legenda di masa muda mereka, di mana di sini wakil Laksamana Monkey D. Garp. Dia adalah pahlawan angkatan laut di masa depan dan menjadi kakek dari Luffy. Sedangkan yang di sebelahnya adalah bajak laut Goldie Roger, raja bajak laut di masa depan dan ayah dari Ace. Disinilah diceritakan bentrokan terjadi di antara kedua belah kubu. Dikatakan bahwa Roger dan juga Garp, kemudian juga Rocks, ketiga orang ini dianggap sebagai legenda di era besar bajak laut. Tapi di era ini, darah mereka penuh dengan semangat dan hasrat masa muda. Banyak orang yang menganggap mereka sebagai idol dan poster buronan mereka pun memiliki harga yang tinggi. Para penguntit yang diam-diam mengambil gambar mereka sudah menjadi kebiasaan yang mereka hadapi setiap hari. Dan tak lama setelah bentrokan ini, Sakuyaku pun diangkat menjadi ratu dan popularitasnya semakin menanjak ke level yang tak bisa dibayangkan. Oke, sekarang kita akan berpindah dan menuju ke desa Elbaf lagi, tepatnya di Bar Ida. Di sini diceritakan bahwa ada seorang nelayan yang sering sekali melihat Loki yang tenggelam setelah kapalnya terbalik, dan dia selalu melakukan hal yang buruk setiap kali ibunya ini tidak ada. Tuan Harald kemudian berterima kasih kepada nelayan tersebut karena sudah menyelamatkan Loki. Di sini Ida tampak terlihat emosi kepada nelayan tersebut karena ragu untuk menolong anaknya itu. Namun di sini sang raja pun menenangkan istrinya ini bahwa Loki lah yang secara ceroboh mencuri kapal seseorang dan berlayar sendirian. Sang raja juga mengerti bahwa mana mungkin nelayan setega itu untuk membiarkan anak kecil mati. Nah, bandelnya Loki kecil ini pun bilang bahwa dia juga tidak ingin diselamatkan oleh nelayan tersebut. Disinilah Ida menawarkan ke Loki untuk tinggal bersamanya dengan Hairudin juga. Namun, Loki menolak tawaran tersebut. Loki pun melawan kata-kata dari Ida yang bilang bahwa si wanita ini terlihat dengan sengaja bersikap keibuan supaya sang raja merasa iba dan membawanya pergi ke kastil tinggal bersama dengan Loki dan juga para bangsawan yang lainnya. Hairudin terlihat ngamuk-ngamuk dan sang raja pun menasehati anaknya tersebut. Di sini kemudian Loki berkata bahwa dia sudah sangat muak dengan negeri ini dan semua orang yang berada di dekatnya saat ini sangat lemah dan juga kotor. Dia juga lantas bilang dia sangat ingin menjadi bebas seperti Rocks. Yep, kemudian sejak saat itulah setiap kali Rocks ini berkunjung ke Elbaf untuk mencoba merekrut Raja Harald, Loki akan mencoba bergabung ke dalam kelompok Rocks, namun dia selalu gagal. Lanjut, kita berpindah dan sekarang kita menuju ke Pulau Hachinosu. Di sini timelinenya adalah beberapa bulan setelah kelompok Rocks merebut Pulau Bajak Laut. Diceritakan bahwa ada seorang pria yang datang ke sana langsung untuk tujuannya bergabung dengan Bajak Laut Rocks. Namun di sini terlihat para bandit di sana meremehkan orang tersebut dan bilang bahwa Bajak Laut Rocks tidak akan tertarik padanya karena Bajak Laut ini adalah kelompok yang beranggotakan penjahat yang ternama. Para penjahat pun makin mengelilingi pria yang ingin bergabung dengan Bajak Laut Rocks ini dan memaki-makinya, mengerubunginya dan juga memberinya pelajaran. Yup, dan disinilah kita diperlihatkan panel menarik dengan menampilkan perdana Kyo sang Yakuza, di mana dia adalah Silver Axe di masa depan. Para penjahat di sana pun mengatakan bahwa Kyo ini adalah rival dari Shiki. Yup, dikatakan bahwa orang-orang kuat pun berkumpul di dekat dari Rocks karena kehadiran mereka menarik perhatian orang kuat lainnya juga untuk bergabung. Disinilah tiba-tiba batu tengkorak yang berada di atas pulau tersebut memunculkan benturan besar di mana kita pun diperlihatkan berkumpulnya Bajak Laut Rocks yang legendaris muncul dalam satu panel. Rocks ini berkata bahwa terdapat dua buah iblis yang selama ini dia cari dan salah satunya kemungkinan besar berada di negeri Elbaf. Kekuatan sejati buah itu hanya akan keluar jika Harald yang memakannya. Disinilah terdapat beberapa komentar dari kru Rocks yang bilang, pertama, Kapten John menyebut bahwa mereka memerlukan kelompok Garela akan misi mereka ini. Di samping itu kita juga melihat Big Mom yang masih muda sudah bergabung dan juga berkomentar bahwa kelompok Garela ini ada hubungannya dengan raksasa yang membeku. Shirohige dan juga Strausen pun berkomentar bahwa kelompok raksasa ini bisa saja akan menjadi keuntungan yang akan didapat kru Rocks ini ke depannya. Dua nama baru pun muncul dalam bajak laut ini yakni Barbel dan juga Kaido. Kaido berkomentar terkait dengan Harald di mana dia sempat bilang harus memaksa sang raja agar patuh terhadap mereka. Nah, kata-kata inilah yang membuat Rocks marah kemudian menghajar Kaido. Rocks berkata bahwa Harald adalah teman baiknya dan dia akan menghancurkan siapa saja yang berkata seperti itu. Yap, kita pun sampai pada akhir panel chapter 1156 yang ditutup dengan kata-kata yang diucapkan Rocks T. Sebex kepada krunya.
Elbaf adalah kunci untuk menjatuhkan tanah suci dan siapapun di antara kalian yang tidak setuju, silakan pergi sekarang juga. Kalian bebas ingin ikut bersamaku atau tidak di hari yang ditakdirkan nantinya. Tapi jika kalian punya nyali, maka ikutlah aku dan akan kubuka kalian ke puncak dunia. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tabagon terkait dengan review ini. Besok tentu kita akan bongkar poin-poin menarik yang ada pada chapter ini. Jadi, terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.